He was the ultimate betrayer of trust, the 54-year-old family doctor whose lust for power turned the healer into the serial killer. Cowering behind a prison officer at an earlier hearing, Dr. Harold Frederick Shipman, the What's up simple people? Di zaman now nih, kalau kita sakit, kalau kita misalnya nggak enak badan, batuk-batuk, pilek, hati-hati, lo pasti dijauhi teman-teman lo. Tapi juga nih di zaman now, kalau misalnya kita sakit, kita nggak enak badan, kita bisa ke rumah sakit, langsung ketemu dokter, bisa langsung diobati dan sembuh. Tapi gimana ceritanya kalau misalnya waktu kita berobat ke rumah sakit, ketemu dokter, pinginnya sembuh, tapi malah dibikin mati. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai seorang pembunuh berantai yang paling produktif di zaman modern ini. Dia adalah seorang dokter yang bernama Harold Frederick Shipman, seorang dokter gila yang membunuh kurang lebih 250 pasien sepanjang karirnya. Penasaran bagaimana ceritanya? Saksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga untuk like, share, subscribe, dan follow kita di Instagram @simpleknowledge. Inilah kisah Harold Frederick Shipman, si pembunuh berantai paling produktif di zaman modern. Pada suatu hari di Nottingham di Inggris sono tuh, di tanggal 14 Januari 1946, lahir seorang anak laki-laki dari pasangan Harold Frederick Shipman dan juga Vera Brittain, yaitu pasangan yang ya kaum-kaum pekerja gitu di Inggris sono. Mereka melahirkan Harold Frederick Shipman Jr., yaitu anak kedua dari 3 bersaudara, di mana Harold Frederick Shipman ini tumbuh dan berkembang menjadi seorang anak yang cukup aktif, cukup keren juga di sekolahnya. Bayangin aja, dia tuh jadi rugby player yang terkenal waktu dia kuliah. Pada usianya yang ke-17 tahun, yaitu di tahun 1963, ibu dari Harold Shipman, yaitu Vera Brittain, mengalami kanker paru-paru yang sangat keras. Jadi dia menyaksikan ibunya itu mengkonsumsi morfin, obat-obatan supaya dia nggak merasa sakit pada tahun-tahun terakhir hidup ibunya. Dan di tahun 1963, ibu dari Harold Shipman, yaitu Vera Brittain, meninggal dunia. Dan pada tahun-tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1966, Harold Shipman menempuh pendidikan kuliah dan dia mengambil jurusan kedokteran. Sembari dia juga menikahi seorang wanita bernama Primrose. Harold Shipman pada tahun 1970 dia menyelesaikan pendidikan kedokterannya di Leeds University. Ya mungkin dia cukup terinspirasi dari kematian ibunya, jadi dia pingin mungkin menjadi dokter untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit supaya tidak ada kejadian seperti ibunya. Dan pada tahun 1974, Harold Shipman ini sudah menjadi dokter umum yang resmi dan dia bekerja di suatu rumah sakit yang cukup terkenal juga waktu itu di Inggris. Namun sayangnya di tahun yang sama, si Harold Shipman ini ketahuan meresepkan obat yaitu Petidin untuk dipakai dirinya sendiri. Padahal ini obat sebenarnya bukan obat sembarangan. Jadi ini obat yang mengandung narkotika tapi dia pakai untuk dirinya sendiri. Dia mabok Petidin. Kalau gue biasanya mabok betadine. Harold Shipman pada akhirnya didenda sebesar 600 pound sterling karena dia menyalahgunakan obat tersebut. Dan dia juga harus mengikuti rehabilitasi untuk kecanduan obat-obatan itu. Namun pada tahun 1977, si Harold Shipman ini kemudian melanjutkan lagi karirnya sebagai dokter umum di Manchester. Harold Shipman menjalani karir menjadi dokter umum itu cukup lama juga guys. Jadi dari tahun 1977 itu hingga pada akhirnya tahun 1993, Harold Shipman pada akhirnya mempunyai praktek sendiri. Jadi dia mempunyai ruang operasi sendiri, dia jadi dokter bedah sendiri gitu. Ya memang sekilas kalau kita lihat kehidupan dari Harold Shipman ini, dia cukup biasa aja sih sebenarnya sebagai dokter. Mungkin memang dia pernah menyalahgunakan obat-obatan, tapi ya bisa dimaafkan karena pada akhirnya dia juga menjadi dokter yang cukup mumpuni juga untuk menangani pasien-pasiennya. Tapi di suatu saat pada Maret tahun 1998 ada seorang petugas atau orang yang mempunyai rumah pemakaman yaitu Deborah Massey. Dia ini ngomong-ngomong atau ya istilahnya tuh chit-chat, basa-basi, ngegosip sama petugas koroner. Dia bilang, kenapa ya kok akhir-akhir ini atau beberapa tahun belakangan itu banyak orang itu yang meninggal, dan itu surat meninggalnya rata-rata dibuat oleh Dr. Harold Shipman. Ternyata di Inggris pun ada banyak netizen tukang gosip juga ya, tukang gibah. Nah, tapi usut punya usut, ternyata ada juga seorang supir taksi yang bernama Shaw. Jadi dia ini juga ikut ngegosip gitu loh sama polisi-polisi bahwa
dia itu juga sering mengantarkan orang ke rumah sakit atau ke prakteknya Dr. Harold Shipman, dan ternyata ada banyak orang juga yang meninggal. Katanya sih ada 21 penumpangnya itu ya, setelah diantar ke tempatnya Dr. Shipman, dari nenek-nenek yang segar bugar, besoknya mati. Nah, karena saking banyaknya gosip-gosip yang beredar, dan mungkin Tante Lamtur waktu itu masih dari mulut ke mulut, nggak pakai Instagram ya, polisi itu pada akhirnya menyelidiki kasus Harold Shipman ini. Tapi, ya pada 17 April tuh, kasus ini ditutup karena mereka tidak menemukan apa-apa pada Dr. Harold Shipman. Ya, dia kan cuma seorang dokter biasa yang menangani pasien. Biasalah kalau ada pasien datang ke dokter karena sakit, kemudian dia mungkin meninggal. Bulan-bulan berikutnya setelah kasus ini ditutup dan si Harold Shipman melanjutkan prakteknya lagi seperti biasa, tepatnya pada tanggal 24 Juni 1998, ternyata ada salah satu pasien dari Shipman yang meninggal dunia lagi, namanya Kathleen Grundy. Jadi si Kathleen Grundy ini mempunyai seorang cucu yang bernama Angela Woodruff, yang adalah seorang pengacara. Dan Woodruff ini karena mungkin seorang pengacara dan dia jeli, dia itu kemudian menyelidiki tentang kematian dari neneknya. Dan ternyata dia menemukan bahwa saat neneknya ini meninggalkan warisan hampir 400.000 pound sterling. Dan tidak sepeser pun diwariskan pada Angela, pada mamanya Angela, atau pada keluarganya. Tetapi diwariskan pada Dr. Harold Shipman. Nah, jiwa pengacaranya si Angela Woodruff ini tentunya bergejolak kan? Seperti netizen itu kalau punya gosip itu langsung bergejolak, bergetar jiwanya untuk menggosip. Kali ini Harold Shipman salah pilih korban. Karena si Angela Woodruff pada akhirnya menyelidiki ini dengan seksama, dan dia menemukan bahwa kok aneh sekali kalau neneknya ini meninggal tapi malah diwariskan ke dokter yang notabene orang lain, nggak kenal. Usut punya usut, ternyata yang menulis sertifikat kematian dari neneknya si Angela Woodruff ini adalah si Dr. Harold Shipman itu sendiri. Dan juga, waktu tubuhnya diotopsi oleh polisi, ternyata polisi itu menemukan ada jejak-jejak atau bekas-bekas heroin. Jadi katanya si nenek ini memakai heroin untuk ya supaya nggak kesakitan. Karena dia meninggal karena dinyatakan menderita penyakit yang cukup ganas. Setelah ditelusuri, ternyata catatan-catatan medikalnya si nenek itu memang menyatakan bahwa nenek itu menderita penyakit yang cukup ganas, yaitu kanker. Tapi catatan ini ternyata ditulis itu setelah si nenek ini meninggal. Cukup aneh bukan? Kalau memang si nenek ini ternyata mempunyai penyakit, pastinya catatan itu ditulis oleh dokter sebelum dia meninggal. Sehingga dia diresepkan morfin, heroin, atau obat-obat yang bisa meredakan rasa nyerinya. Tapi ini tidak. Catatannya itu ditulis setelah si nenek ini meninggal. Setelah si nenek ini ternyata diresepkan si heroin tadi itu. Tentunya cukup aneh dong. Karena si polisi ini ternyata pada akhirnya mulai penasaran dengan Harold Shipman ini, bagaimana catatan-catatannya itu kok aneh ya. Dia mengambil sampel-sampel lain dari semua pasien-pasien yang dirujuk oleh Harold Shipman. Jadi pasien-pasien yang meninggal di tangan Harold Shipman itu diperiksa, dan ternyata rata-rata itu mereka diresepkan morfin itu tadi. Dan catatan-catatan yang mereka temukan, yaitu catatan kematiannya, terus catatan medisnya semuanya itu, ditulis kanker setelah si pasien itu meninggal. Jadi hampir semua kasusnya tuh seperti itu. Dr. Harold Shipman ini cukup antara cerdas atau mungkin dia ini dokter gila ya. Bisa membunuh sebanyak itu pasien dengan cara yang sama dan nggak ketahuan loh. Dan motifnya juga apa ya? Kenapa kok dia membunuh ya? Setidaknya ada 3 teori mengenai kenapa Harold Shipman tega untuk menjadi seorang pembunuh berantai yang kejam yang membunuh 250 orang pasien yang dia tangani. Teori yang pertama adalah demi uang. Jadi di kasusnya yang terakhir, di kasus Kathleen Grundy itu, si Harold Shipman kan memalsukan surat kematiannya yang menyatakan bahwa warisan-warisan dari Kathleen Grundy ini harus diwariskan kepada Harold Shipman. Tapi teori ini sangat kontroversial, dan juga teori ini dipatahkan oleh penyelidik-penyelidik yang menyelidiki kasus Harold Shipman. Kenapa? Karena pertama, ini kasus yang cukup bodoh kalau untuk membunuh berantai. Dia memalsukan surat kematian yang jelas-jelas bukan saudara, teman juga bukan, apalagi pacar. Teori yang kedua, mungkin si Harold Shipman ini trauma atas kematian ibunya yang dia saksikan sendiri waktu dia berusia 17 tahun.
Karena memang dikabarkan kalau Harold Shipman ini katanya sih sangat dekat dengan ibunya. Ya namanya seorang ibu ke anaknya, ya pastinya sangat disayang, sangat dekat gitu kan ya. Ya mungkin Harold Shipman trauma gitu loh atas kematian ibunya. Dia itu kayak sakit hati dan nggak pingin gitu loh orang lain merasakan hal yang enak. Dia pingin orang lain juga menderita seperti yang ibunya derita. Sama seperti kasus sodomi gitu kan. Ada orang waktu kecil dilecehkan oleh orang lain, ditusuk dari belakang. Pada waktu dia gede, dia pengen nusuk orang dari belakang. Temennya pun ditusuk dari belakang, coy. Ditikung. Teori yang kedua ini secara psikologis sangat mungkin terjadi. Karena si Harold Shipman ini kan trauma. Orang yang trauma itu seringkali ya kepingin membalas trauma itu katanya. Jadi ya, ini adalah teori yang mungkin banyak dianut oleh para pakar mengenai kasus dari Harold Shipman ini. Sedangkan teori yang ketiga, ini teorinya dari Simple Knowledge sendiri, ya mungkin Harold Shipman ini memang orang yang psycho, karena seorang pembunuh berantai itu kadang itu tidak dapat dinalar gitu loh pikirannya. Jadi kadang ya mungkin dia memang suka aja membunuh orang. Entah apa yang ada di pikirannya, ya mungkin dia cuma suka aja, atau mungkin demi memuaskan hasrat seksualnya, dia suka melihat mayat. Ada juga orang yang bisa disebut itu adalah nekrofilia. Jadi orang yang terangsang kalau dia melihat mayat. Atau bahkan di suatu taraf yang ekstrim, orang nekrofilia itu juga menyetubuhi mayat untuk memuaskan hasrat seksualnya. Tapi teori-teori ini sendiri tidak dapat terbukti karena pada saat persidangan si Harold Shipman ini menolak semua tuduhan. Dia menyangkal semua tuduhan-tuduhan yang dituduhkan pada dia, dan dia menyangkal kalau dia membunuh para pasien-pasien tersebut. Dia mengatakan bahwa dia telah melakukan tugasnya dengan baik, dan dia tidak melakukan kesalahan satupun dalam meresepkan obat ataupun dalam mencatat rekam medis dari para pasien atau para korban yang dia bunuh semuanya itu. Pada tahun 2000, pada akhirnya si Harold Shipman ini dinyatakan bersalah dan dijebloskan ke penjara. Banyak orang sih yang bilang bahwa Harold Shipman ini memang sengaja ingin tertangkap karena dia mungkin capek dengan hidupnya, dia juga adalah kecanduan narkoba, jadi dia mungkin capek, dia lelah dengan semua hal yang dia lakukan, dengan pembunuhan yang dia lakukan, makanya dia dengan sengaja ingin tertangkap. Mungkin dia memang sengaja memancing polisi supaya dia tertangkap dengan memalsukan surat kematian dari Kathleen Grundy. Pada 13 Januari 2004, yaitu malam ulang tahunnya dia, besoknya kan dia ulang tahun tuh. Dia pada akhirnya bunuh diri dengan cara menggantung diri. Setelah mainnya diperiksa oleh dokter-dokter yang bertugas, dokter-dokter ini mengeluarkan surat kematian atas Harold Shipman. Dan dokter-dokter ini juga akhirnya mengupdate catatan rekam medis dari Harold Shipman bahwa dia mati kena kanker. Dan dokter-dokter ini juga menyatakan bahwa Harold Shipman mempunyai surat wasiat yang menyatakan bahwa dokter-dokter ini yang boleh menerima warisan dari Harold Shipman ini. By the way, yang tadi itu bercanda. Saya lagi mencoba mempraktekkan teknik stand-up komedi, yaitu callback. Bagaimana teknik stand-up komedi saya? Semoga Pak Panji Pragiwicaksono, semoga Pak Panji Prastio Wongso, semoga Pak Panji Pragiwaksono melihat stand-up komedi saya, dan saya dipromot melalui stand-up komedinya dia dong. Nah, bagaimana pendapat kalian mengenai si Harold Shipman, yaitu seorang pembunuh berantai yang paling produktif di sepanjang sejarah pembunuh berantai di dunia modern? Apakah dia memang sakit jiwa, atau dia trauma dengan masa lalunya, atau dia memang ya nganggur aja gitu? Gimana pendapat kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar biar kita lihat, dan tentunya kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan terima kasih udah nonton video ini. See you guys on the next video.